Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Kali ini Mimin mau membahas film berjudul Security yang rilis tahun 2017. Film ini berkisah tentang seorang mantan marinir yang baru saja mendapatkan pekerjaan baru setelah menganggur selama setahun. Ia bernama Eddie. Pekerjaan barunya yaitu sebagai security di sebuah mall. Di suatu malam, terlihat seorang gadis bernama Jamie yang sedang ketakutan dan meminta perlindungan saat Eddie sedang jaga malam. Eddie pun membawanya masuk, tapi siapa sangka ternyata Jamie dikejar oleh sekelompok kriminal berbahaya. Eddie beserta 4 rekan lainnya pun menyusun berbagai strategi untuk menyelamatkan Jamie. Kira-kira gimana ya aksi mereka? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan subscribe Inti Sinema supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film diawali dengan terlihatnya seorang pria bernama Eddie. Ia adalah seorang mantan marinir yang sempat menjadi komandan pasukan. Saat ini, ia sudah menganggur selama 1 tahun. Ia pun menuju sebuah gedung dan diwawancarai oleh seorang wanita yang bertugas untuk menyalurkan pekerjaan. Setelah wawancara, wanita ini mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang cocok untuk kemampuan Eddie. Kemudian Eddie pun memohon untuk diberikan pekerjaan apa saja. Meskipun dengan upah minimum, ia pasti akan melakukannya karena ia harus menghidupi istri dan putrinya. Merasa tidak akan mendapatkan pekerjaan, Eddie pun segera pergi. Namun saat Eddie menuju mobilnya, wanita itu tiba-tiba menghampiri Eddie dan mengatakan bahwa ia memiliki satu pekerjaan untuk Eddie, yaitu menjadi security di sebuah mall. Ia pun memberitahu Eddie bahwa malam ini ia bisa langsung bekerja. Adegan pun berpindah, menampilkan pasukan khusus yang bersenjata lengkap dengan mengendarai 3 buah mobil. Mereka ditugaskan untuk memindahkan seorang remaja bernama Jamie. Ia dilindungi karena merupakan saksi mata dari kejahatan sebuah gangster yang dikenal dengan Triple Six. Hari sudah malam dan sedang hujan deras. Mereka masih berada dalam perjalanan. Saat salah satu anggota pasukan itu sedang menelepon, tiba-tiba teleponnya terputus karena sinyalnya hilang. Pada saat bersamaan, anggota lain menyadari bahwa mobil mereka sedang dibuntuti. Tidak hanya itu, tiba-tiba koneksi radio di antara mereka juga terputus. Mereka pun mulai merasa ada yang tidak beres. Lebih parahnya lagi, di depan jalan ternyata sudah tersebar ranjau yang mengakibatkan mobil pasukan khusus yang paling depan pun terbalik. Setelahnya, 2 mobil lain pun berhenti dan mereka pun mendapatkan serangan yang ternyata adalah dari geng Triple Six. Satu persatu pasukan khusus itu pun gugur karena kalah jumlah dengan mereka. Jamie pun diminta untuk masuk ke dalam hutan oleh kapten pasukan itu. Jamie pun masuk ke dalam hutan sebelum kapten akhirnya tewas. Setelah berhasil mengalahkan pasukan khusus, geng itu baru sadar jika Jamie sudah kabur dari lokasi itu. Mereka pun segera membersihkan TKP tersebut untuk menghapus semua jejak kekacauan akibat ulah mereka. Lalu mereka pun pergi dari situ. Kembali ke Eddie, ia sedang mengabari istrinya bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan dan ada kemungkinan bahwa dia akan jarang pulang ke rumah. Ia juga rindu dengan istri dan anaknya. Singkat cerita, Eddie pun sudah tiba di sebuah mall tempat ia akan bekerja. Sampai di sana, ia disambut oleh kepala security yang bernama Vance. Kemudian Eddie menunjukkan surat tugasnya dan Vance pun memperkenalkannya dengan tim kerja mereka, yaitu Mason, Ruby, dan Johnny Way. Setelah Eddie memakai seragamnya, Vance kemudian mengajak Eddie berkeliling dan mengenalkan bagian-bagian dari mall itu. Setelah berkeliling, Vance pun membiarkan Eddie berpatroli sendiri. Apabila ada sesuatu yang mencurigakan, Eddie harus menghubunginya menggunakan HT dan tidak boleh bertindak sendirian. Eddie pun berkeliling sendirian, tapi tiba-tiba ia melihat di luar pintu mall ada seorang gadis remaja yang terlihat ketakutan dan meminta untuk masuk. Eddie kemudian melaporkan hal tersebut kepada Vance, tapi karena melihat gadis remaja itu sangat ketakutan, maka ia langsung membukakan pintu. Saat Eddie membiarkan gadis itu masuk, gadis itu malah pingsan.
Gadis itu pun dibawa ke ruang security dan meminta rekan lainnya untuk menghubungi polisi. Saat Vance menelepon, sayangnya telepon tidak berfungsi. Begitu juga ponsel Johnny, tidak ada sinyal. Sepertinya ada gangguan karena cuaca buruk. Tak lama, dari kamera CCTV, terlihat di luar ada seseorang yang sedang berjalan mendekati mall itu. Ia adalah seorang pria tua bernama Charlie, yang mengaku sedang mencari putrinya bernama Jamie. Dengan cepat, Vance pun menjawab bahwa putrinya ada bersama mereka, dan meminta Johnny untuk membawa Jamie ke sana. Tapi Eddie sangat curiga dengan pria tua itu dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang ciri-ciri Jamie. Jamie pun berlari ke dalam mall. Melihat itu, Eddie pun melarang Vance untuk membuka pintu. Tak lama seorang pria datang membawa koper berisi uang. Charlie ternyata adalah ketua geng Triple Six. Ia mencoba menyuap Vance untuk menyerahkan Jamie dan tutup mulut. Jika tidak menyetujuinya, maka Vance beserta timnya akan disingkirkan secara kejam. Vance pun mulai tergoda dan mencoba membukakan pintu untuk Charlie. Tapi dengan sigap, Eddie pun membuat Vance pingsan dan langsung menutup pintu itu. Charlie pun pergi dari situ dan memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam mall dan mencari Jamie. Di ruang security, mereka pun akhirnya mendapatkan informasi bahwa Jamie adalah satu-satunya saksi kejahatan geng Triple Six. Jika Jamie bersaksi, maka kepolisian bisa menangkap anggota geng tersebut. Eddie pun mengatakan bahwa mereka akan kembali. Tak lama terlihat kembali di kamera CCTV, ada beberapa orang yang mendekati mall tersebut. Eddie dan Vance pun menyembunyikan Jamie di sebuah ruangan. Jamie pun diberikan minuman dan teh, serta memintanya tidak keluar dan mengunci pintu ruangan itu. Kembali ke ruang security, para rekan tim security lainnya terlihat mulai ketakutan karena menyadari yang mereka hadapi jauh di atas kemampuan mereka. Dikarenakan FBI saja bisa dikalahkan, apalagi mereka yang tidak memiliki senjata yang memadai. Eddie pun menenangkan mereka. Dengan pengalamannya sebagai mantan marinir, ia pun mulai menyusun rencana untuk menghadapi geng Triple Six. Di lain sisi, Charlie dan gengnya melakukan penyerbuan yang dimulai dengan menyuruh anak buahnya memanjat ke atas gedung. Menyadari Charlie mulai bergerak, Eddie pun memulai rencananya dengan membakar sebuah sofa dan menjatuhkannya yang membuat salah satu anak buah Charlie tewas. Tapi hal itu tidak menghalangi anak buah Charlie yang sedang memanjat. Ia berhasil masuk ke dalam gedung dan bertarung dengan Vance. Beruntungnya ada Ruby yang menyelamatkan Vance. Di sisi lain, geng Triple Six pun membersihkan kerusuhan yang telah mereka buat untuk menghilangkan jejak. Setelahnya, Ruby menyingkirkan peta di ruang security dan Vance merusak monitor supaya CCTV tidak bisa dipantau. Eddie dan timnya pun kembali menyusun rencana untuk bertahan sampai FBI tiba di sana. Karena ada kemungkinan FBI telah tahu bahwa pasukannya telah tewas. Mereka pun menyiapkan perangkap dan peledak dengan barang-barang seadanya di mall untuk menghadapi geng Triple Six. Mereka pun berpencar dan berjaga di setiap pintu masuk. Mereka saling berkomunikasi menggunakan HT. Lalu Eddie meminta Johnny untuk berjaga di pintu depan dan memberikan sinyal SOS dengan senter jika ada polisi patroli yang lewat. Pada saat yang bersamaan, terlihat Jamie malah telah keluar dari persembunyiannya. Hal ini membuat Eddie marah, tapi Jamie menjelaskan bahwa ia tidak mau sendiri, karena jika mereka menemukan tempat persembunyiannya, maka ia akan tewas. Jamie juga menyampaikan bahwa ia ingin membantu mereka. Di sisi lain, para anggota geng pun sudah mulai masuk ke dalam mall. Para security pun telah bersiaga di tempatnya masing-masing. Sayangnya, dikarenakan CCTV tidak dihancurkan, hacker yang dibawa oleh Charlie pun dengan mudah bisa mengakses CCTV mall. Di sisi lain, Jamie juga ikut membantu dengan mengendalikan sebuah mobil remote control yang sudah ia pasang kamera ke arah musuh. Di atas mobil itu ada petunjuk bertuliskan channel 47. Saat sudah terhubung, Eddie mulai berbicara dengan Charlie.
Ia mengatakan bahwa Jamie telah pergi dan sebentar lagi FBI beserta polisi akan sampai ke mall. Bukannya takut, Charlie malah semakin ingin memburu Jamie serta menyingkirkan mereka semua. Ia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menyingkirkan Jamie, di mana jika berhasil, maka masing-masing akan mendapatkan hadiah berupa $100.000. Tapi jika gagal, maka akan disingkirkan beserta keluarga, teman, maupun peliharaan mereka. Sebagian anak buah Charlie pun mulai terus menerobos ke dalam mall melalui pintu yang dijaga oleh Ruby. Satu anak buah Charlie pun tewas tersengat listrik. Tak lama, Ruby pun mengalihkan perhatian mereka dan mencoba menargetkan salah satu anak buah Charlie dengan panah. Namun sayangnya, serangan Ruby tidak mengenai organ vital. Mereka pun mencoba mendor Ruby cara bertubi-tubi. Ruby pun bersembunyi. Salah satu anggota geng menemukannya. Dengan cerdiknya, Ruby berpura-pura telah tewas. Para anggota geng pun berpindah dari sana. Mereka pun mendekati area yang dijaga oleh Vance dan Mason. Vance pun melemparkan peledak paku yang membuat salah satu anggota geng terluka. Mason sendiri berhasil menghentikan salah satu anggota geng dan merebut senjatanya, serta menyingkirkan satu anggota geng lagi. Dari luar gedung, tiba-tiba ada polisi yang berpatroli ke mall itu. Johnny pun akan memberikan kode SOS dengan senternya, tapi senter itu malah rusak. Johnny pun tidak mau kehilangan kesempatan dan mencoba membuka pintu. Malangnya dari kejauhan ada sniper Charlie yang mengincarnya. Eddie sempat mengingatkan Johnny, tapi sayangnya sniper itu sudah mendor Johnny dan ia pun tewas seketika. Eddie pun meminta rekan yang tersisa untuk berkumpul di toko mainan dalam waktu 3 menit. Lalu ia meminta Jamie mencari tahu berapa orang yang berjaga di sekitar toko mainan itu. Jamie pun memberitahu mereka ada 5 orang. Eddie pun mulai bergerak dan menyerang salah satu anggota geng dan berhasil merampas senjatanya. Ia pun berhasil menyingkirkan mereka semua yang berada di dekat lokasinya saat itu. Kejadian itu disaksikan oleh Charlie melalui CCTV. Eddie pun segera menuju lokasi Mason. Vance dan Ruby pun keluar dari persembunyian, tapi tiba-tiba mereka diserang dan Ruby terkena dor. Vance masih bisa membawa kabur Ruby. Di sisi lain, Eddie telah menemukan Mason, tapi Mason yang sangat panik terus mendor ke arah Eddie. Ia berpikir Eddie adalah anggota geng itu. Beruntungnya Eddie berhasil mengelak dan menenangkan Mason. Singkat cerita, mereka pun berhasil berkumpul di toko mainan itu. Charlie mulai geram melihat anak buahnya tewas satu persatu. Ia pun ikut turun ke lapangan. Sementara itu, Ruby ternyata tidak bisa tertolong. Vance sangat terpukul karena Ruby adalah wanita yang dia cintai. Kemudian Eddie membawa Jamie bersembunyi. Eddie juga memberikan tas teddy bear yang berisi senjata sengatan listrik. Dari luar, Charlie kembali menghubungi Eddie untuk berunding. Tapi Eddie dengan tegas menolak tawarannya. Dari CCTV, Mason melihat ada mobil polisi yang datang. Pada saat bersamaan, Eddie melihat sebuah truk komunikasi. Ternyata inilah penyebab mereka tidak bisa menghubungi polisi. Truk itu harus disingkirkan. Eddie pun turun menghampiri Vance yang sedang memantau anggota geng di depan pintu toko mainan. Eddie pun mengajak Vance untuk segera pergi dari sana, karena sebentar lagi bantuan datang. Eddie pun segera pergi, tapi Vance menyadari anggota geng sudah berhasil membuka pintu. Dengan hebatnya, ia berhasil membuat anggota geng yang mencoba masuk terdesak. Di lain sisi, Eddie sudah akan keluar dari gedung mall, tapi tiba-tiba ia dicegat oleh sekelompok orang yang keluar dari mobil polisi. Mereka berseragam FBI dan menanyakan keberadaan Jamie. Eddie pun memberitahu Jamie ada di dalam. Vance masih bertahan sendirian menghalangi para anggota geng. Sementara Charlie terlihat sangat santai mendengarkan musik. Tapi malangnya tiba-tiba Vance terkena dor. Tiba-tiba Eddie menghubungi untuk membawakan Jamie kepadanya. Vance pun mengorbankan dirinya untuk melindungi Jamie dan Mason yang mencoba menghampiri FBI.
Eddie mulai curiga kepada para FBI ini hingga ia melihat logo 666. Ia pun segera menghubungi Jamie untuk bilang bahwa ia tidak bisa pulang tanpa membawa beruangnya. Jamie pun melepaskan tangannya dari Mason. Sayangnya Mason sampai duluan di hadapan mereka dan tak menyadari ada yang aneh. Ia pun tewas begitu saja. Meskipun begitu, Jamie berhasil melarikan diri. Eddie pun bergelut dengan mereka dan berhasil menyelamatkan dirinya. Ia pun menghubungi Jamie dan mendapatkan informasi bahwa semua rekannya sudah gugur. Kemudian ia meminta Jamie untuk menemukan radio keamanan asli supaya bisa menghubungi polisi setelah ia nantinya berhasil menyingkirkan truk komunikasi yang menghalangi sinyal itu. Dengan menggunakan motor yang terpajang, Eddie mencoba keluar sambil tetap diburu oleh anggota geng. Di tempat lain, Charlie mencoba mencari Jamie dan membujuknya keluar dari tempat persembunyian. Di sisi lain, Eddie berhasil keluar dan terpental, sementara motornya terus melaju ke arah truk komunikasi, dan terjadilah kebakaran. Sinyal pun kembali aktif, lalu Eddie menghubungi Jamie, tapi tidak ada jawaban karena ada Charlie di sana. Di saat yang bersamaan, Eddie terkena dor oleh sniper yang berada di luar. Kembali ke Jamie, ia berhasil menyalakan radio keamanan, tapi masih diburu oleh Charlie. Singkat cerita, Charlie telah berhasil menangkap Jamie. Pada saat bersamaan, ternyata Eddie berhasil menyelamatkan diri dan mengatakan, "Jamie, kau tahu cara kerjanya." Jamie pun mengeluarkan senjata sengatan listrik dan mengenai Charlie. Kemudian Eddie langsung mendor Charlie. Akhirnya Jamie dan Eddie pun berhasil selamat. Selain itu, fans ternyata masih berhasil bertahan hidup. Setelah sembuh, Eddie pun bertemu kembali dengan anak dan istrinya. Dan film pun selesai. Beruntung banget ya Jamie bisa bertemu dengan Eddie dan rekan-rekannya yang rela berkorban demi menyelamatkannya. Buat Mimin, adegan paling seru dari film ini adalah waktu fans berkorban sendiri buat menghalangi anggota geng 666. Kalau kalian bagian yang mana? Komen di bawah ya. See you guys!